Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah juga masih dalam bab tentang salam. Bab tentang salam, kemudian berkaitan dengan menguap, juga adab-adab yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan membahas atau memasuki bab yang ke-143. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istihbabil musafaha indal liqa. Bab tentang dianjurkannya bermusafahah, dianjurkannya bersalaman indal liqa, di saat bertemu. Wa basyashatil wajhi, dan bab tentang tersenyum ketika seorang bertemu dengan saudaranya. Wa taqbil yadir rajulis salih, dan bab tentang mencium tangan seorang yang saleh. Wa taqbil waladihi syafaqatan, dan dianjurkannya mencium seorang ayah mencium anaknya karena cinta, karena kasih sayang. Wa mu'anaqah al-qadim, dan juga bab yang berkaitan dengan merangkul orang yang datang min safar, dari suatu perjalanan. Wa karahat al-inhina, dan dimakruhkannya seorang membungkuk terhadap orang lain, yakni ketika dia menghormati orang tersebut. Nah, bab ini adalah sejumlah masalah ya yang berkaitan dengan adab-adab bersalaman ya, yang dibahas atau yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi pertemuan itu adalah sesuatu yang memberikan kesan. Oleh karena itu, kesan yang pertama itu hendaknya kesan yang menyenangkan seseorang. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia tersenyum, ya. Dia bersalaman dengan saudaranya, dia tersenyum dengan saudaranya. Kemudian juga kalau saudaranya baru datang dari safar, maka dia rangkulan dengan saudaranya, namanya ta'anuk atau mu'anaqah, ya, yang yaitu dengan menyentuhkan pipi kanan dan pipi kanan, pipi kiri dan pipi kiri. Ini namanya mu'anaqah.
Yang itu juga dianjurkan ketika datang dari sebuah perjalanan atau safar. Nah, bab-bab ini atau permasalahan ini akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Jadi akan ada sejumlah hadis-hadis. Meskipun nanti ada beberapa hadis yang dhaif, ya, beberapa hadis yang dhaif yang lemah dilemahkan oleh para ulama hadis yang meneliti tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Nawawi dalam bab ini. Ada 2-3 hadis yang dhaif. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abil Khattabi Qatadata qal, qultu li Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Rawahu al-Bukhari. Dari Abul Khattab, namanya adalah Qatadah. Qatadah ini adalah murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau banyak mengambil hadis-hadis dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga salah seorang di antara ulama-ulama tafsir rahimahullah taala, yaitu Qatadah. Dari Abul Khattab Qatadah, beliau berkata, qultu li Anas, aku berkata atau bertanya kepada Anas, ada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dahulu ada bersalaman, berjabat tangan bagi para sahabat Rasulullah SAW? Qala na'am. Kata Anas, ya. Jadi bersalaman itu merupakan suatu adab yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka bertemu. Jadi Qatadah bertanya kepada Anas. Karena Anas adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, beliau bertemu tentu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau menyaksikan hal itu. Maka Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, apakah dulu berjabat tangan itu suatu hal yang ada di zaman Nabi SAW, yang ada dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in? Qala na'am. Kata Anas bin Malik, iya. Kata beliau, iya. Jadi kita mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa berjabat tangan itu, bersalaman itu adalah suatu hal, suatu adab yang memang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, semenjak dahulu. Dan nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya tentang dari manakah asal, ya, adab bersalaman ini, ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma jaa ahlul Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk negeri Yaman datang, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan pada mereka, kepada para sahabat, qad ja'akum ahlul Yaman, sungguh telah datang kepada kalian, ya, penduduk Yaman, yakni sebagian dari orang-orang Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musafahati, dan mereka adalah orang-orang pertama atau bangsa pertama kali yang melaksanakan berjabat tangan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik. Nah, dari dua hadis ini kita mengetahui tentang yang pertama asal mula
adab berjabat tangan itu adalah dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Jadi ini sudah mereka lakukan semenjak dahulu. Ya. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahum awwalu man jaa bil musafaha. Mereka adalah orang pertama, yakni penduduk pertama, yakni di dunia ini yang melaksanakan jabat tangan. Itu penduduk Yaman. Kemudian adab ini adalah adab yang mulia yang kita dianjurkan untuk bermusafahah, untuk berjabat tangan, dan ini merupakan salah satu di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam. Ya. Sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam. Dan bahwasanya berjabat tangan itu adalah suatu adab yang disyariatkan dan tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan hal yang disepakati oleh para ulama, ya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang kemudian, tentang dianjurkannya bersalaman ketika bertemu. Dianjurkannya bersalaman ketika bertemu. Ini adalah sunnah, ya, yang mulia, yang dengan salaman itu akan memberikan, yakni memberikan kesan yang baik ketika bertemu, yang menunjukkan keakraban atau keinginan untuk mengenal seseorang. Karena ketika bersalaman pun tidak hanya kita bertemu dengan orang yang kita sudah mengenalnya. Dalam banyak hal, ya, orang yang kita belum mengenal, ketika dia dibawa oleh temannya, dan kita mengenal temannya, datang kepada kita, atau kita datang ke tempatnya, ya, meskipun kita tidak mengenal, kita bersalaman. Bahkan di saat bersalaman itu timbul pertanyaan, ya, siapa Anda? Ya, siapa Anda ini? Jadi ada perkenalan sesama kaum muslimin, ya, atau orang yang diajak bersalaman. Jadi bersalaman tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi juga tatkala orang itu membawa seseorang atau dua orang atau teman-temannya, atau kita mendatangi teman kita, kenalan kita yang di situ ada orang yang mungkin kita tidak kenal, maka juga dianjurkan bersalaman. Di salaman ini banyak hikmahnya. Salaman akan memberikan yakni kenyamanan dalam diri seseorang dan menunjukkan akhlak yang mulia dengan bersalaman itu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, dan ini adalah salah satu di antara ajaran-ajaran adab Islam, untuk kita itu menyandarkan satu keutamaan kepada pemilik keutamaan itu. Ya. Jadi jangan lupa keutamaan seseorang. Jangan lupa keutamaan, ya, orang lain kepada kita. Kita sandarkan keutamaan itu pada mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyebutkan, telah datang pada kalian penduduk Yaman, yang mana mereka adalah orang-orang pertama yang bersalaman. Ya. Yang menisbahkan kepada mereka. Nah, terkadang ada manusia yang melupakan kebaikan atau keutamaan orang lain. Sehingga ada keutamaan orang lain itu seakan-akan tidak ada. Itu dilupakan. Itu dilalaikan. Atau yang sengaja dilupakannya. Dan sengaja tidak disebutkannya. Nah, ini termasuk perangai yang buruk. Perangai yang kurang baik, ya, dari seseorang. Ya. Bahwa orang yang memiliki keutamaan itu, dia menisbahkan, menyandarkan satu keutamaan kepada ahlinya. Kepada ahlinya, kepada orang yang memang memiliki keutamaan tersebut. Maka perilaku, ya, tidak menisbahkan keutamaan kepada pemilik keutamaan itu, ya, ini suatu hal yang tercela. Suatu hal yang tercela. Jadi kita
seyogyanya kita tetap menisbahkan. Ya. Karena misalnya ada orang yang pernah mengajar kita Al-Quranul Karim. Mungkin orang yang biasa, sederhana. Ya. Ya kita ketika bertemu atau menceritakan tentang guru kita yang mengajarkan Al-Quranul Karim, jika lebih misalnya dari satu orang, maka kita sebutkan bahwa fulan ini guru saya. Dia dulu yang pertama kali mengajarkan aku huruf alif ba ta. Ya. Mengajarkan Al-Quranul Karim. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang melupakan kebaikan orang lain. Atau menyandarkan kebaikan kepada selain pemiliknya. Makanya di sini di antara pelajaran yang diambil adalah bahwa seorang muslim hendaknya menisbahkan satu kebaikan kepada orang yang memiliki kebaikan itu. Satu keutamaan pada orang yang memiliki keutamaan itu. Ya. Jadi termasuk bagian dari amanah. Amanah baik itu secara amanah secara ilmiah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, wa anil Bara radhiyallahu anhu qala, dari al-Bara yaitu al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim mereka bertemu, fayatasafahani, lalu mereka berdua bersalaman, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, melainkan akan diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Dan di sini adalah hadis yang dihasankan sanadnya oleh para ulama yang meneliti hadis ini karena banyak jalurnya. Baik. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang baru kita dengar tadi, ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan dari bersalaman atau berjabat tangan. Salah satu keutamaan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang dua orang yang bersalaman. Dua orang bertemu, tentu yang dimaksud di sini dua orang di sini, yaitu orang yang ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dengan wanita yang itu mahramnya. Ya. Mahramnya artinya orang yang tidak boleh dia nikahi. Ya. Misalnya anaknya, anak perempuannya, seorang ayah dan anak perempuannya, seorang ayah dengan bibinya, ya, seorang laki-laki dan bibinya, dan seterusnya. Intinya orang-orang yang menjadi mahramnya. Adapun yang bukan mahram, maka tentu ini hal yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan atau dilarang di dalam Islam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalaupun misalnya seorang terjerumus dalam hal ini, hendaknya dia mengakui bahwa yang dia lakukan itu sesuatu perbuatan yang melanggar secara syar'i, secara syariat itu melanggar. Ya. Sehingga apa? Ya, dengan demikian dia akan memohon ampun pada Allah Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun pada hamba-hambanya yang mohon ampun kepadanya, yang bertobat kepadanya. Ya, adapun seorang ketika dia salaman antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya, salaman kemudian mereka mengatakan, ya, yang penting hati, yang penting niat, kita salaman tidak apa-apa. Lah ini perilaku yang tidak tepat, yang tidak benar. Ya. Jadi kalaupun misalnya seorang kadang-kadang dia dalam keadaan terpaksa, ya, dia salaman dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka hendaknya dia itu istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan dia yakin dalam dirinya bahwa dia melakukan satu kesalahan. Ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang
kadang-kadang terjadi hal yang demikian. Kadang-kadang terjadi hal yang demikian. Ya, apalagi kalau orang yang misalnya seorang wanita tua yang dia kadang-kadang mengatakan dia menganggap seseorang sebagai anaknya, padahal bukan anaknya, bukan mahramnya. Ya, kemudian seorang terpaksa salaman dengan wanita itu, maka hendaknya dia istighfar, yakni tetap meyakini dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita membenarkan, kita menghalalkan sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi SAW ini menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah dua orang muslim mereka bertemu kemudian mereka saling bersalaman melainkan Allah mengampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah. Qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Nah, ini di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika bertemu kita bersalaman dan ternyata itu ada fadilahnya. Ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini yang kita cari apa sih? Yang kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu mungkin kecil, mungkin sesuatu yang tidak berarti atau dianggap tidak berarti, selama itu kebaikan maka kita kerjakan dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah amalan kita, pahala dari amalan-amalan kita. Ya, karena manusia tidak tahu di antara amal-amal kebaikan yang dia kerjakan mana yang diterima oleh Allah taala. Maka setiap ada peluang-peluang untuk melakukan kebaikan, mari kita berusaha untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Dari masalah yang paling besar sampai masalah-masalah yang dianggap kecil. Tetap kita berupaya untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian hadis tentang salaman ini menunjukkan keutamaan umat ini. Ya. Jadi sabda Nabi SAW, dua orang muslim yang bertemu, kemudian mereka bersalaman, maka Allah mengampuni dosa mereka. Ini keutamaan bagi umat ini. Bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada umat yang lainnya, ya, yang tidak ada pada umat yang lainnya. Maka dari itu seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita sebagai umat Islam, kaum muslimin yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengan demikian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan umat ini selama kita berupaya untuk selalu istiqamah, lalu mengamalkan ya ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala rajulun, pernah ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu? Qala la. Qal afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Qala la. Qal fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu? Qala na'am. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Ada seorang misalnya dia bertemu dengan saudaranya atau dengan temannya. Ayanhani lahu, apakah dia membungkuk terhadap orang yang dia bertemu itu? Dia membungkuk. Apa dia membungkuk? Ya, sebagai tanda dia menghormati.
Misalnya. Qala la. Kata Nabi SAW tidak. Tidak. Qal afa yaltazimuhu wa yuqabbiluhu? Apakah dia memeluknya, kemudian dia menciumnya? Qala la. Kata Nabi SAW tidak. Nabi SAW tidak. Qal kemudian orang itu bertanya lagi. Fa ya'khudhu biyadihi wa yusafihu? Apakah dia mengambil tangan orang yang saudaranya itu atau temannya itu, kemudian dia bersalaman dengan saudaranya tersebut? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Kata beliau, iya. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati antum dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat dalam bertanya hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Ya, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW perihal-perihal yang penting, ya, yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka bertanya itu untuk diamalkan, untuk mereka amalkan. Ya. Bukan sekedar sebagai pengetahuan, tapi untuk diamalkan, ya, untuk dipraktekkan. Karena ilmu itu adalah amal. Ilmu diamalkan, tidak hanya diceramai, ya, tapi diamalkan, dipraktekkan. Dan demikian sebagai bukti seorang itu betul-betul dia belajar ilmu dan ilmu itu bermanfaat baginya karena dia mengamalkannya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, yang diambil dari hadis ini, orang-orang yang giat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa pertanyaan mereka tidak hanya masalah-masalah yang besar, tapi juga terkadang yang ditanyakan masalah-masalah yang kecil. Selama itu diamalkan, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat mereka para sahabat dalam menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu. Kemudian mereka amalkan dan mereka ajarkan kepada yang lainnya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan keutamaan dan kelebihan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atas yang lainnya dari umat ini. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bertanya, ya Rasulullah, kalau seorang bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan temannya, apakah dia membungkuk? Karena memang kemungkinan besar tradisi ini ada semenjak dahulu. Ada semenjak dahulu. Makanya ditanyakan oleh orang ini, oleh sahabat ini. Dan perbuatan ini masih ada sampai sekarang. Saya banyak melihat, ya, bahkan sebagian kaum muslimin masih melakukannya. Membungkuk pada orang lain. Kadang-kadang sampai bungkuknya itu hampir seakan-akan dia itu ruku. Jadi ini tidak benar. Ya. Kita ruku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Adapun pada manusia tidak. Tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan orang tersebut, apakah orang yang bertemu dengan saudaranya atau dengan temannya, dia mendekati orang itu, kemudian dia takbil, ya, menciumnya, ya. Sebetulnya kata takbil, ya, itu adalah bermakna mencium dengan bibir, mengecup. Kadang-kadang dibunyikan. Ya. Mungkin kita pernah melihat. Dan ini banyak, ya, kita jumpai misalnya di negeri Arab. Ya, ketika kita umroh atau haji, kita melihat ada orang bertemu, itu mereka misalnya takbil kiri dan kanan.
Terkadang bunyi kecupan bibir walaupun tidak tentu di kiri dan kanan. Itu takbil namanya. Ya. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi SAW, kalau seorang bertemu saudaranya atau temannya, apakah dia yaltazimuhu wa yuqabbilhu, dia mendekatinya, dia merangkulnya, kemudian dia menciumnya? Qala la. Kata Nabi SAW, tidak. Kata beliau, tidak. Lalu orang ini bertanya, pertanyaan ketiga, fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, apakah dia mengambil tangan orang itu, tangan saudaranya, tangan temannya, kemudian dia bersalaman dengan orang tersebut? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang bertemu dengan saudaranya, dianjurkan untuk bersalaman dengan saudaranya. Nah, tentu hadis ini ya menunjukkan kepada kita tentang semangat para sahabat bertanya dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mereka tidak tahu hukumnya, makanya mereka bertanya agar tidak terjerumus di dalam hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang seorang yang menyeru kepada Allah, seorang ustadz, seorang dai, itu terkadang mendapat ya orang yang mendengar yang banyak pertanyaannya. Nah, di sini kita memerlukan kesabaran. Ya, seorang dai, seorang mubaligh memerlukan kesabaran. Sabar. Kadang-kadang aja di antara para jamaah ya atau murid kita misalnya banyak bertanya, tapi pertanyaannya bermanfaat misalnya. Nah, di sini memerlukan kesabaran. Jadi kita jangan kemudian marah kepada orang yang bertanya, jangan. Ya. Dan juga kita lihat hal ini ketika Nabi SAW sedang berada di majelis para sahabat beliau, di satu majelis bersama para sahabat beliau, maka Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang pemuda dengan memakai pakaian putih, rambutnya tersisir rapi, ya. Datang mendekati Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, ya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, ya, akhbirni anil sa'ah, atau mata sa'ah, kapan hari kiamat, dan seterusnya. Ini pertanyaan yang banyak. Nabi SAW tetap melayani beliau untuk mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada para pendidik, para dai, para mubaligh. Di saat ada murid kita atau orang yang bertanya dan dia membutuhkan jawaban, maka kita jangan jenuh atau marah atau jengkel pada orang tersebut. Jangan. Sebenarnya kita dengan penuh kesabaran, ya, kita mengajarkan, kita melayani, ya, selama itu hal yang bermanfaat. Ya. Selama itu hal yang bermanfaat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan kita tunduk pada seseorang dalam arti ketika bertemu, ya, membungkuk. Ini bukan perilaku orang-orang Muslim. Artinya bisa jadi ini adalah budaya dari bukan kaum muslimin. Yang mereka mau dihormati. Nah, Islam sebagaimana dalam hadis ini beliau mengatakan tidak. Ketika ditanya apakah seorang ketika bertemu saudaranya dia membungkuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak. Maka kita tidak perlu membungkuk. Ya. Ketemu biasa, yang hormat. Ya, kita tetap diwajibkan, dianjurkan menghormati orang lain. Tapi bentuk penghormatan itu sudah diajarkan oleh Islam. Bukan harus dengan tunduk sampai kadang-kadang seakan-akan ruku kepada orang itu. Nah, ini bukan ajaran dari Islam. Maka dari itu hendaknya seorang berupaya untuk menerapkan tuntunan-tuntunan Islam. Kalaupun dia pernah mungkin melakukan suatu hal
seperti ini, membungkuk sampai berlebihan, ya ini hendaknya dihentikan. Ya. Jangan diteruskan. Dari suatu kesalahan. Karena mungkin dia tidak punya ilmu. Belum sampai ilmunya kepadanya. Ya. Maka dari itu harus segera berubah sikap perilaku yang dari sikap dan perilaku yang sebelumnya. Cukup kita bertemu dengan salaman. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menunjukkan pada kita tentang musafahah. Ketika bertemu, dahulukan salaman. Ya, salaman. Karena begini, terkadang ada orang bertemu, yang didahulukan itu adalah mu'anaqoh. Yang dahulukan cipika-cipiki. Ya. Atau mu'anaqoh. Memeluk orang itu, kemudian kanan dan kiri. Sebelum salaman. Setelah itu baru salaman. Jadi yang tepat adalah seorang bersalaman, kemudian dia memeluk orang itu, yakni pipi kiri dan pipi kanan. Nah, ini yang kita dianjurkan. Jadi intinya bahwa salaman adalah sesuatu hal yang syariatkan. Ya. Bagian dari syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari akhlak dan adab yang mulia. Adapun masalah yang juga dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang dibawakan oleh beliau, yaitu berkaitan dengan berjabat tangan, mencium tangan. Ya. Ini permasalahan yang memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama membolehkan bersalaman itu mencium tangan orang yang alim, orang yang soleh. Ya. Tapi yang selain itu, ya ini biasa-biasa sajalah. Termasuk orang tua juga dalam pembicaraan para ulama. Ya, ada ikhtilaf di antara mereka, ya, dan saya cenderung pada pendapat yang membolehkan seorang anak mencium tangan orang tuanya. Tapi tidak perlu dia harus membungkuk pada orang tuanya. Ya, orang tua mengangkat tangannya supaya dicium oleh anaknya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, atau hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Adapun hadis-hadis dhaif, saya kira tidak perlu dibaca. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslimun. Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu meremehkan suatu perbuatan baik sedikit pun. Jadi meski sedikit, jangan kamu remehkan. Walau antal qakhaka biwajhin taliq, meskipun hanya dengan kamu tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di sini pada kita bahas, ya, karena kebaikan itu banyak jumlahnya. Amal-amal kebaikan ini banyak. Dan seorang muslim dianjurkan untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal kebaikan. Ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak mengetahui di antara amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah. Baik yang besar maupun yang kecil. Dan jangan memperbanyak perbuatan buruk. Apalagi menyebarkan keburukan. Naudzubillah. Ya, seorang akan menanggung dosanya. Kalau timbul keburukan karena perbuatannya, ya, makanya dia akan ikut mengambil bagian dari dosa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya. Maka Nabi SAW mengarahkan pada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit, walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Ya.
Jadi amal-amal kebaikan ini banyak. Ya. Terkadang seorang tidak tahu. Bisa jadi dari amalnya yang kecil, Allah mampuni dosanya. Kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis tentang tentang bersedekah. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wattaqin nar, ittaqin nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu atau cegahlah dirimu dari azab api neraka walaupun hanya dan bersedekah satu biji kurma. Kita tidak tahu. Bisa jadi dari sedekah satu biji kurma itu seorang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab api neraka. Ya. Dan sejumlah hadis tentang amal-amal yang dianggap kecil oleh manusia, ternyata orangnya yang mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kisah tentang seorang laki-laki yang dihaus, seorang wanita dari Bani Israel yang dihaus, kemudian dia masuk ke dalam sumur, dia minum dari air sumur itu, lalu kemudian dia naik dan dia melihat seekor anjing yang sedang haus, sedang menjilat-jilat pasir. Kemudian dia turun lagi, diambil lagi air dan diberikan pada anjing itu. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Ya, ini adalah bukti-bukti. Di antara amalan-amalan yang dianggap kecil, tetapi memberikan yakni ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jangan kita remehkan masalah yang berkaitan dengan amal-amal soleh, walaupun kecil. Yang dicontohkan di sini oleh Nabi SAW adalah tersenyum dengan saudara kita ketika kita bertemu. Ya. Dan orang akan senang. Di balik perintah ini, yang untuk senyum kepada saudara kita, memberikan pesan. Ya. Memberikan pesan dan kesan. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam, kita tersenyum kepadanya, yang memberikan kesan yang baik. Ya. Memberikan kesan yang baik. Ya. Dan bisa jadi kita didoakan. Maka banyak kebaikan-kebaikan dari apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah seorang tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Faqala al-Aqra bin Habis, inna li asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang punya dua anak laki-laki, Al-Hasan dan Al-Husain, dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Jadi Al-Hasan adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Pernah Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada Al-Aqra bin Habis. Ya, salah seorang tokoh yang pemuka kabilah-kabilah Arab di sana. Faqala Al-Aqra bin Habis, maka Aqra bin Habis bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi SAW, Inna li asyratan minal walad. Saya ini memiliki 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahad, dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang pernah aku cium. Subhanallah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih.
Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak Rasulullah SAW dan kasih sayang beliau, cinta beliau kepada cucu beliau, ya, pada anak beliau, ya, dan beliau mencium Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, kebiasaan ini rupanya tidak ada pada sebagian kabilah-kabilah Arab. Sehingga Al-Aqra' bin Habis ketika melihat Nabi SAW mencium cucunya, beliau menyebutkan bahwa beliau punya anak-anak. Tidak hanya 10 orang anak. Ya. Tidak ada satupun yang aku pernah mencium. Kemudian Nabi SAW mengaitkan antara hal ini dengan kasih sayang seorang kepada yang lainnya. Barang siapa yang tidak merahmati, tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Subhanallah. Ya. Jadi ini adalah bimbingan Nabi SAW. Ya, jadi mencium anak kita atau cucu kita, ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan beliau mengerjakannya, beliau mengamalkannya. Untuk membuktikan misalnya, atau menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, itu dengan menciumnya. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari satu amal, yaitu perbuatan serupa. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ya. Maka di sini anjuran untuk mengasihi manusia adalah hamba-hamba Allah. Agar kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, kasihilah yang di bumi ini. Saya dia yang di atas akan mengasihi kalian. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi kalian. Akan menyayangi kalian. Kalau kalian mengasihi dan menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan adalah dari jenis amal yang sama. Ya. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan teladan bagi kita. Ya, beliau adalah teladan kita. Ya. Maka kalau ada di antara misalnya, dan saya kira tidak, ada di antara para pemirsa, para pendengar yang tidak pernah mencium anaknya atau cucunya, tunjukkan kasih sayang itu. Ya. Karena memang ada sebagian orang yang tipenya ya begitu. Ya. Kadang-kadang menjaga gengsi. Karena kalau dia cium anaknya mungkin gengsinya jatuh. Subhanallah. Ya ada manusia macam-macam. Tapi ketahuilah bahwa yang disebutkan di sini menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya atau seorang kakek kepada cucunya. Ya. Maka dia mencium, maka beliau Nabi SAW mencium cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Itu sejumlah hadis Nabi SAW yang telah kita bahas dalam bab tersebut, dan kita melanjutkan dengan kitab Iyadatil Maridi wa Tashyi'il Mayyiti was salati alaihi wa huduri dafnihi wal mukfi inda qabrihi ba'da dafnihi. Ini pembahasan sejumlah bab yang berkaitan dengan Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit. Tashyi'ul mayyit, mengantar jenazah. Wassalat alaihi juga termasuk dalam hal ini, yaitu mensalatkan jenazah. Dan mengubur mayat. Serta berdiam sebentar. Ya, setelah mayat itu dikuburkan, kita dianjurkan untuk menunggu sejenak. Terutama yang dimaksud adalah keluarganya. Keluarganya. Nanti akan kita bahas hadis-hadis ini
Dan hari ini insya Allah sebagian dari hadis ini kita bahas dan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Bab yang pertama dari sejumlah bab-bab yang dibahas oleh Nawawi dalam hal ini, babu iyadatil marid. Bab tentang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini fadilahnya besar. Ya, keutamaannya besar dan banyak pelajaran. Ketika seorang menjenguk orang sakit, terutama di saat normal ya. Kalau sekarang misalnya dalam kondisi wabah corona, memang kita tidak dianjurkan menjenguk orang sakit. Bahkan orang yang terkena positif corona itu diisolasi. Ya. Supaya tidak terjangkit pada yang lain. Kita berbicara tentang orang yang sakit selain itu. Sakit-sakit yang wajar, yang normal. Sakit-sakit yang biasa. Fadilahnya besar ketika kita menjenguk orang tersebut. Dan banyak terkadang kita itu dalam banyak hal menunda-nunda menjenguk orang sakit. Sampai orangnya meninggal. Ya, baru kita menyesal. Itu penyesalan. Tinggal penyesalan. Maka dari itu kalau memang seorang sakit. Dari saudara kita, teman kita misalnya. Ada kesempatan kita menjenguk, kita jenguk. Jangan menunggu berita orangnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu ada kesempatan. Atau paling tidak menelpon orang itu. Kalau bisa. Ikut mendoakan. Ya. Karena mungkin seorang sibuk, banyak kerjaan dan yang lain sebagainya, maka hendaknya dia dengan cara menelpon. Baik. Bab tentang iyadatul marid. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Keluarga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazah. Menggiring atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Watashmit al-atis. Mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Itu namanya tashmitul atis. Kemudian ibrar al-muqsim. Seorang bersumpah hendaknya dilaksanakan sumpahnya. Kecuali kalau itu suatu perbuatan maksiat. Ya. Kemudian yang berikutnya, menolong atau membela orang yang terzalimi. Wa nasril madlum. Membela orang yang terzalimi. Kemudian yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijabatid da'i. Wa ijabatid da'i yaitu kalau kita diundang seseorang, saudara kita, misalnya undang makan atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk menjawabnya atau mendatangi selama tidak ada halangan dan dalam undangan itu tidak ada maksiatnya. Ya, nah kita harus datang. Kemudian terakhir wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Dan menebarkan salam. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini telah pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, tapi tidak mengapa kita mengulangi. Jadi ada poin-poin yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amarona Rasulullah. Ya. Dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bagian dari hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Yang pertama, iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Banyak hikmah. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Kita mensyukuri nikmat Allah dan kesehatan yang Allah berikan pada kita. Ya. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian kita bisa memberi nasihat pada orang itu agar dia sabar dalam menghadapi ujian berupa sakit yang menimpa dirinya. Ya. Agar dia sabar. Kita bisa menasihati dia dan nasihat yang lainnya agar memberikan semangat badannya untuk bersabar. Bahwa orang yang terkena musibah, contohnya penyakit, itu Allah mengampuni dosanya, Allah mengangkat derajatnya, ya, dan seterusnya. Alangkah banyak manfaat, ya, dari atau pelajaran dari menjenguk orang sakit itu. Disitulah kemudian kita melihat betapa nikmat Allah berikan pada kita. Betapa besarnya. Kita diberi kesehatan. Ya. Saudara kita diuji oleh Allah dengan ujian sakit. Kadang-kadang membuat dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa pergi ke masjid. Tidak bisa sholat berjamaah. Tidak bisa bersilaturahmi dan yang lainnya. Karena sakit. Ya. Maka kita akan terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara hikmah dari iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Kemudian juga hikmah yang lain dari menjenguk orang sakit. Hubungan kita dengan keluarga orang yang sakit itu akan menjadi baik. Terjadi silaturahmi. Ya. Kadang-kadang menghilangkan kesalahpahaman. Namanya hidup di dunia ini. Ya, manusia mempunyai permasalahan dalam hidupnya, baik dengan tetangganya atau keluarganya atau temannya. Ya. Maka ketika seorang menjenguk orang yang sakit itu, hati keluarganya akan menjadi lapang. Oh, berarti fulan ini sudah datang pada orang yang sakit tersebut dari keluarganya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Makanya dianjurkan oleh Nabi SAW. Amarona Rasulullah SAW. Kata Al-Bara bin Azib, kami diperintahkan. Ya. Dan pasti setiap perintah dari Nabi SAW akan banyak hikmahnya. Banyak hikmah. Kemudian, yang kedua, ittiba'ul janaiz. Yaitu mengikuti jenazah. Ada orang meninggal, kita antarkan jenazahnya. Termasuk kita ikut mensolatkan jenazahnya. Kemudian kita mengantarkan ke kuburan untuk mengambil pelajaran, ya. Karena al-mautu akbar wa'idhin. Memang dikatakan oleh para ulama, kematian itu adalah pelajaran terbesar. Ya, kematian adalah pelajaran terbesar. Artinya untuk seorang mengambil pelajaran dari kematian itu, dan dia bertobat, memperbanyak amal soleh, memperbaiki dirinya, ya. Karena dia pun akan mati. Dia akan mengalami seperti apa yang dialami oleh saudaranya. Ya. Oleh karena itu, ya, terungkaplah perkataan tadi dari para ulama bahwa al-mautu akbar wa'idhin. Kematian itu adalah peringatan yang paling besar bagi seorang yang hidup di dunia ini. Makanya kita kemudian dianjurkan ziarah kubur, ya. Dianjurkan untuk ziarah kuburan untuk apa? Mengingatkan kematian. Untuk mengingat akan kematian, juga untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Jadi banyak hikmahnya. Ya, ittiba' al-janaiz. Kemudian tashmit al-atis. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang belum lama. Yaitu ketika seorang bersin,
lalu kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamuk Allah. Ya. Mengucapkan yarhamuk Allah. Kemudian orang yang kita ucapkan yarhamuk Allah, dia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah beri hidayah kepada Anda dan memperbaiki hati, memperbaiki keadaan Anda. Tashmid al-Hafiz. Kemudian ibrar al-muqsim. Seorang kalau bersumpah, bertekad sesuatu, hendaknya dia jalankan. Selama itu bukan maksiat pada Allah Ta'ala. Selama itu bukan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian wa nasril mazlum. Kita juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menolong orang terzalimi. Kita tahu betul bahwa orang ini dizalimi. Jangan kita membela orang yang menzalimi. Tapi kita membela orang yang terzalimi. Ya. Kita membela orang yang terzalimi. Orang yang teraniaya. Ya. Dan janganlah seorang yang menzalimi itu pernah kemudian merasa bebas dari perbuatannya. Wallahi. Orang yang terzalimi itu terus berdoa pada Allah Ta'ala terhadap orang yang menzaliminya. Hati-hati. Ya. Maka dari itu Ar-Rasul alaihissalam menjelaskan pada kita bahwa doanya orang yang mazlum, ya, itu tidak ada hijab antaranya dengan Allah Ta'ala. Ittaqi da'watal mazlum. Ya. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dari doanya orang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan permohonan. Ya. Baik menzalimi dengan lisan, dalam bentuk memfitnah, dalam bentuk mengumpat, dalam bentuk memaki-maki, mengata-ngatai, ataupun menzalimi dalam bentuk perbuatan. Ya. Jadi kezaliman ada dua macam. Ada az-zulmu bil lisan, ada az-zulmu bil yad. Ya. Az-zulmu menzalimi seorang dengan lisan dan menzalimi seorang dengan perbuatan. Ya. Hati-hati. Ya. Karena apa? Ya, doanya orang yang terzalimi itu didengar oleh Allah Ta'ala dan Allah menjawab, Allah memperkenankan doa orang yang terzalimi. Kemudian yang kita juga dianjurkan adalah ijabatud da'i. Yaitu kalau kita diundang, bagaimana saya jelaskan tadi, oleh teman kita, oleh saudara kita, ya undang makan, dari situ tidak ada maksiatnya, ya, tidak ada kemungkarannya, maka kita dan kita tidak punya halangan untuk hadir, maka kita diharuskan untuk mendatangi undangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ifsa'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam, menyampaikan salam, menebarkan salam kepada kaum muslimin. Ketika kita bertemu, assalamualaikum, dan dia menjawab waalaikumsalam, ini akan menjadikan hubungan itu baik, mencairkan hal-hal yang beku, ya, hal-hal yang kaku. Nah, itu dengan menebarkan salam. Fadilahnya besar. Dan ini belum lama kita bahas tentang adab-adab dalam salam dan menebarkan salam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis-hadis yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat terutama untuk diri kami dan juga untuk yang mendengar dan yang mengikuti kajian ini. Itulah akhlak-akhlak Islam yang diajarkan pada kita. Dan alangkah mulianya Islam ini dengan akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Ya, dan semua yang dimiliki oleh Islam itu adalah baik, indah. Ya. Dan apabila dikerjakan oleh manusia, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian aku qouli hadza, lebih kurang yang mohon maaf. Kami kembalikan kepada al-akh pembawa acara di Jakarta. Wallahu ta'ala a'lam. Baik,
Terima kasih untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat bagi kita semua, ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, dari bahasan syarah Riyadhus Shalihin. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung, silahkan. Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah menyikapi atau bagaimanakah nasihat terbaik bagi Muslim yang di dalam senyum memilih-milih kepada siapa mereka menyampaikan senyumnya, dan mereka kebanyakan adalah yang hanya senyum kepada yang dikenali dan sesama kelompoknya saja. Namun kepada mereka yang bukan kelompoknya atau bukan komunitasnya, mereka sulit untuk bermurah senyum, dan bahkan diantaranya adalah menampakkan wajah masam. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, memang dalam hal senyum itu pada umumnya dalam pergaulan kita, seorang kepada orang yang dia kenal, ini pada umumnya, ya. Atau misalnya ada orang yang dekat dengannya dalam satu perjalanan, ya, misalnya tetangga bangku, ya, entah di pesawat atau di kereta, karena kita di berdekatan kita senyum, dan ini satu tanda isyarat yang baik, ya, kepada orang yang kita senyumi itu. Ya, ini diantara hal-hal yang memang pada umumnya demikian. Adapun kalau salam, ya, itu memang dalam hadis-hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas, kalau kita tahu orang itu Muslim, maka kita mengucapkan salam pada orang tersebut. Baik dia itu orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Dan dianjurkan mengucapkan salam. Adapun senyum dalam prakteknya, kebanyakan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tersenyum dan orang kita tahu betul orang itu, kita kenal dengan orang tersebut. Atau mungkin pernah ketemu satu tempat, ya, dalam suatu pertemuan misalnya, kita itu pada umumnya demikian. Oleh karena itu, kalaupun misalnya seorang, kalau dia harus yakni tersenyum dengan setiap orang yang dia ketemu dengannya, ini pun hal yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari bukan satu kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Setiap ada orang lewat senyum, kedua senyum. Ya, kadang-kadang ini hal yang tidak mudah dan memang mungkin dianggap sesuatu hal yang dianggap lain oleh orang yang kita senyum. Nah, oleh karena itu, ini kita bicara satu hal yang pada umumnya. Kita pada umumnya tersenyum dan orang yang kita kenal. Kalau senyum. Nah, adapun yang ditanyakan tentang memilah-milih, dia tahu orang itu tapi dia memilih, kalau sama ini dia senyum, kalau sama ini tidak, sama kelompoknya dia senyum, sama kelompok lain tidak. Ini pun perilaku yang tidak benar. Ya, perilaku yang kurang tepat dan adab yang kurang baik. Terkadang dengan senyum itu, ya, bisa jadi orang itu ini tertarik kepada kita dan dakwah kita, ya. Jadi jangan kita hanya tersenyum kepada orang yang dari kelompok tertentu, kelompok kita, kelompok dia, tidak. Ya. Tapi selama orang itu kita kenal, kita tahu, kita senyum. Ya, jadi ini bukan masalah kelompok. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah ya interaksi seorang Muslim dengan saudaranya, sesama Muslim. Oleh karena itu, ya, kita tersenyum dengan saudara-saudara kita. Ya, selama itu, apalagi kalau kita kenal, walaupun dia bukan kelompok kita, bukan dari golongan kita, misalnya, ya, dia adalah seorang Muslim, ya dia adalah kaum muslimin. Ya. Jadi senyum itu memberikan arti tertentu dalam arti hubungan yang baik dengan senyum. Kalau tidak senyum, padahal kita tahu orang itu dan kita tidak senyum, itu tentu ada sesuatu. Maka terlintas dalam benaknya, kenapa ya si fulan ketemu aku kok dia tidak senyum dengan aku? Apa kesalahanku? Akan membawa beban, menjadikan beban bagi orang itu. Ya, oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kita tersenyum dengan orang yang kita ketemu, yang kita kenal, ya, apalagi seorang Muslim,
ya kita tersenyum dengan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan beberapa penanya dari Ibu Ami di Balikpapan, kemudian pendengar lain yang masuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum dari menghormati orang tua, bersalaman kepada kedua orang tua dengan membungkukkan badan, tidak diniatkan untuk hal-hal lain, akan tetapi adalah untuk menghormati dan memuliakan orang tua. Apakah diperbolehkan di dalam Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik, tentang hal ini kita kembali kepada pedoman dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk ada petunjuk Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, saya telah sebutkan tadi dalam masalah mencium tangan kepada orang soleh atau orang yang berilmu atau kepada orang tua, itu memang ada khilaf di antara ulama, tapi pada umumnya, yani dari apa yang mereka khilaf itu, ya, cenderung kepada membolehkan. Kepada membolehkan hal tersebut. Hanya saja dalam hal membungkuk, yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, ya seorang berupaya untuk tetap menghindar dari membungkuk, ya, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan tidak. Maka kita cobalah, kita praktekkan. Kita mengambil tangan kedua orang tua kita, dinaikkan ke atas, kita mencium. Ya. Jadi sedapat mungkin. Ya, mungkin pertama masih berat. Ya, kedua, ketiga, insya Allah kalau sudah terbiasa akan menjadi hal yang terbiasa. Ya. Apalagi kalau seorang berniat baik, ya, dengan cara yang baik, dia ingin untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka insya Allah itu akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas bahwa menunduk, membungkuk, kadang-kadang sampai sujud kepada orang tua, ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali, ya, dari Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, mari kita lakukan apa yang kita ketahui dan cara yang baik. Kalau kita akan beralih dari satu kebiasaan kepada kebiasaan yang lain pun juga harus dengan hikmah, dengan cara yang baik. Harus dengan hikmah dengan cara yang baik untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang kadang-kadang kita diomelin, kadang-kadang kita mungkin dikata-katain. Sudahlah, kita bersabar, ya, tapi tetap kita menghormati orang tua kita, memuliakan orang tua kita, menaati perintahnya dalam kebaikan, ini tetap merupakan kewajiban, ya. Merupakan kewajiban yang tetap kita lakukan, sehingga dengan demikian insya Allah maka akan terobati. Kalau kita pun tidak membungkuk ketika salaman, tapi dengan kita menaati beliau akan terobati dari sikap yang kita tinggalkan tadi, yaitu membungkuk kepada orang tua. Diganti dengan yang lainnya, ya. Dan lebih menghormati, lebih memuliakannya, segera mengikuti apa ketika dia menyuruh, segera kita taati, ya. Nah, ini akan juga memberikan pengaruh kepada sikap orang tua kepada kita, dan dia akan semakin cinta kepada anaknya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Untuk selanjutnya di kesempatan terakhir kami berikan kesempatan dari telepon, silahkan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Bani di Kalimantan Barat. Pak Bani, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau bertanya Pak Ustaz masalah iftitah nih Pak Ustaz. Yang masalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira itu sampai mana Pak Ustaz? Kan ada dua riwayat Pak Ustaz. Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani. Silahkan Ustaz. Yang pertama, dari apa yang ditanyakan oleh beliau, Pak Bani dari Kalbar, ya. Yang perlu diketahui bahwa memang doa-doa iftitah itu banyak redaksinya. Ya, saya memberikan rujukan kepada Bapak yang mudah-mudahan ada di Kalimantan Barat atau bisa dicari di internet.
yaitu doa-doa iftitah dalam sifat sholat Nabi yang ditulis oleh seorang ahli hadis, Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menukil di situ ada kurang lebih 12 riwayat bacaan doa-doa iftitah. Bapak bisa melihat situ sebagai rujukan. Ya. Bapak bisa lihat sebagai rujukan. Nah, situ ada banyak bacaan doa iftitah. Ada Allah wa ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Titik sampai di situ. Ada doa iftitah yang lainnya, misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan seterusnya. Juga ada riwayat itu dan sejumlah riwayat. Maka alangkah baiknya kalau Bapak bisa memiliki itu, atau kalaupun tidak mengapa Bapak misalnya kirim alamat, ya nanti kita mungkin bisa kopikan nanti dikirimkan ke Bapak, ya. Insyaallah di situ sudah jelas ya tentang doa-doa iftitah. Tapi yang Bapak tanyakan tadi ya disebutkan dalam kitab tersebut ya, dengan riwayatnya. Jadi kalau seorang misalnya membaca Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, yang mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik sampai di situ, itu sudah sah, artinya boleh ya. Dan perlu diketahui bahwa membaca doa iftitah dalam sholat itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Artinya kalau seorang misalnya dia takbiratul ihram Allahu Akbar langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin surah Al-Fatihah, maka itu sah sholatnya ya. Tapi karena doa-doa iftitah ini ya banyak makna-makna yang begitu indahnya, begitu bagusnya, demikian pula dilakukan oleh Nabi SAW, maka kita tetap mengerjakannya. Namun status hukumnya dalam sholat itu dia adalah sunnah. Ya, membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah ya. Tapi karena banyaknya bacaan-bacaan itu dan contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi SAW dan doa-doa yang begitu indah maknanya, maka kita mengerjakannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah bagaimana kamu melihat aku salat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya, itu Pak Dani. Ya, jadi kalau Bapak cukupkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, titik. Sampai situ kemudian baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan baca Al-Fatihah, itu insyaallah sudah mencukupi. Ya, ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari beliau tadi adalah yang terakhir, Ustaz. Barangkali ada ikhtitam atau yang akan disampaikan di penghujung acara, kami persilakan, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah mendengar sejumlah hadis-hadis Nabi SAW yang insya Allah bermanfaat bagi kita apabila kita amalkan, apabila kita kerjakan, dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Itulah Islam, dan berbagai macam adabnya dan akhlaknya, akidah dan ibadahnya membentuk seorang muslim sebagai seorang muslim yang paripurna dalam beragama, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ala nikmatil imani wal Islam, atas nikmat Allah yang Allah berikan pada kita berupa iman dan Islam. Semoga kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sehingga kita pun semoga diwafatkan di atas Islam dan iman sesuai dengan dipahami oleh para salafus saleh. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat, wa jazakumullahu khairan atas perhatian dan waktu yang waktu untuk mengikuti kajian ini. Semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal-amal soleh kita semuanya di yaumil qiyamah kelak, di hari kiamat kelak. Akhirnya jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.